Barang hari ini dijamin mantap. Tuan Muda Jiang sendiri yang mengaturnya. Penawar tertinggi yang dapat. Yang dibawa Bibi Wang Feng itu. Jangan-jangan benar Sumanyan. Ya, dia itu. Kan cantik jelita dan lemah lembut. Tega sekali si tuan muda itu. Halah, memangnya kenapa kalau cantik? Tetap saja dia itu wanita murahan. Pak, tolong kasih bocoran. Sebenarnya itu Sumanyan atau bukan? Kalau itu memang benar dia. Berapapun harganya, saya mau. Apa itu Sumanyan? Nanti juga kalian akan tahu. Saya jamin kalian tidak akan menyesal. Oh. Keluarga Su itu benar-benar tidak berguna. Ya, Sumanyan sudah sampai begini. Keluarga Su tidak berani muncul sama sekali. Keluarga Su itu memangnya siapa? Tuan Muda Jiang hentakan kaki saja. Keluarga Su sudah ngompol ketakutan. Haha. Saya tawar 5.000. Hari ini Sumanyan milik saya. 5.000 mau dapat Sumanyan. Enak saja kamu. Saya tawar 10.000. 30.000. Saya tawar 100.000. Coba kita lihat, hari ini siapa yang berani melawan saya? 100.000? Kamu royal juga. Ya, memangnya kamu tidak takut dicari masalah sama macan betina di rumah? Bukan urusanmu. Lagi pula, kalau bisa mendapatkan Sumanyan, umurku berkurang sebulan pun aku rela. Sudah, jangan ribut. 100.000, ada yang lebih tinggi lagi. Saya tawar 1 juta, hari ini. Takkan ada yang pergi dari sini. Tuan ini, sepertinya wajah baru. Ya, Anda benar-benar mau membayar 1 juta untuk mendapatkan Sumanyan selama 1 hari. Bukan. Bukan 1 hari. Mulai sekarang, siang dan malamnya, seluruh hidupnya adalah milikku. Mulai sekarang, setiap hari, setiap malam, seumur hidupnya adalah milikku. Tuan, Anda ini bicara apa? Waktunya hanya untuk hari ini saja. Nantinya, kita sudah tidak berhak lagi mengatur pernikahan. Kalau kamu benar-benar suka, pergi cari Tuan Muda Jiang sana. Aku akan mencari Jia Pingwa. Sebaiknya kamu jangan menghalangiku. Uangnya mana? Chen Tou, ambil uangnya. Menghabiskan 1 juta untuk mencari seorang wanita. Si Sumanyan ini benar-benar beruntung sekali. Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Ini adalah uang kertas yang dibakar untuk orang mati. Benar, ini semua adalah uang. Kamu ini binatang. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu menangis lagi, aku akan mati di depanmu. Perempuan secantik ini, siapa yang berani menyentuhnya? Mumpung dia belum datang, berlutut. Kamu ini binatang. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu berani mendekat, aku akan mati di depanmu. Kalau kamu mau mati, sudah dari dulu kamu melakukannya. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Sudah, hentikan tangisan anakmu yang menyedihkan itu. Aku tidak akan memberinya makan. Aku mohon padamu, jangan sakiti dia. Tolong beri dia makan. Aku mohon padamu. Membuat anakmu bisa makan daging itu mudah saja. Cukup dengan 1 kata dariku. Tergantung bagaimana penampilanmu nanti. Apa yang harus aku lakukan? Katakan saja. Ikat pinggangnya terlalu kencang. Lepaskan ikat pinggangnya. Kamu tidak mau. Malam ini, biar saja anakmu makan nasi putih. Jangan. Akan kulepaskan. Baiklah, akan kulepaskan. Ah. Kamu Tianyu. Beberapa tahun ini, kamu pasti sangat menderita. Oh, jadi kamu tahu. Sudah bertahun-tahun kamu kembali. Kamu tahu bagaimana kami hidup selama ini. Akhirnya aku menemukanmu. Kalau Tuan Muda Jiang tahu, dia pasti senang sekali. Ah, Bos. Orang-orang di luar sudah dibereskan. Bocah ini mau diapakan? Berani-beraninya dia menyentuh wanitaku. Tuan Muda. Sumanyan dan anak haram itu berhasil diselamatkan orang. Diselamatkan. Siapa yang selancang itu? Berani-beraninya mengusik keluarga Jiangku. Anak buah bilang, katanya pria brengsek Sumanyan itu sudah kembali. Namanya Chu Tianyu. Cehu Tianyu. Cehu Tianyu. Akan kucari dia secepatnya. Sialan, gara-gara dia, aku jadi menanggung malu di seluruh kota Jiangcheng. Akan kucincang bajingan itu sampai mampus. Tuan Muda, menurut saya tidak perlu terburu-buru. Anak haram itu
Dirawat di rumah sakit swasta yang didanai oleh keluarga Jiang kita. Bagaimana kalau kita? Ibu, bagaimana keadaan anakku? Manyan, kamu sudah kembali. Keluarga Jiang tidak menyakitimu, kan? Aku tidak apa-apa. Tianyu yang menyelamatkanku. Tante, lama tidak bertemu. Ngapain kamu balik lagi ke sini? Apa kamu belum cukup menyengsarakan manyanku? Pergi kamu dari sini. Pergi. Aduh, berisik sekali. Ini rumah sakit. Harap tenang. Kalian siapa keluarga Su Xiaobao? Saya. Saya ibunya. Bagaimana keadaan anak saya sekarang? Kondisinya darurat. Dia butuh transfusi darah segera. Kondisinya darurat. Dia butuh transfusi darah segera. Golongan darahnya sangat langka. Darah panda. Perbandingannya 1:1 juta. Stok darah di rumah sakit kami sama sekali tidak ada. Suster, pakai darahku saja. Kalian pikir darah siapa saja bisa langsung ditransfusikan? Golongan darahnya harus dites dulu. Pakai darahku? Golongan darahku rhesus negatif. Kalau begitu, ikut saya untuk diambil darahnya. Pak Ju, kita mulai ya. Hei, Bagaimana keadaannya? Direktur, sudah diambil 2000 ml. Orangnya sudah tidak sadarkan diri. Bocah, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena cari masalah dengan orang yang salah. Lalu darah ini. Hubungi saja pembeli dari luar negeri. Bagaimanapun juga, ini darah rhesus negatif yang perbandingannya 1:1 juta. Harganya pasti mahal sekali. Direktur, lalu penyakit anak kecil itu. Apa masih kita obati? Obati apanya? Tuan Jiang sudah bilang, operasinya gagal. Kematiannya karena kecelakaan. Masih bengong buat apa? Lanjutkan sedotnya, kita sudah melakukannya lebih dari setengah jam. Dia. Jangan-jangan sudah. Kamu takut apa? Kalaupun ada masalah, keluarga Jiang yang akan menanggungnya. Mereka sudah memberi kita investasi puluhan juta. Kalau urusan sepele begini saja tidak beres. Bukankah kita lebih hina dari anjing? Sedot? Sedot sampai habis. Baiklah, Direktur. Mayatnya bangkit. Mayatnya bangkit. Aku mendengar semua yang kalian bicarakan tadi. Aku tidak menyangka sebuah rumah sakit bisa melakukan hal seperti ini. Pria ini sudah disedot darahnya sebanyak itu. Bagaimana mungkin dia masih sadar? Ini tidak mungkin. Aku tidak apa-apa. Darahku bisa kalian sedot selama 3 hari 3 malam. Kamu ini sebenarnya siapa? Bagaimana bisa aliran darah dan energinya begitu kuat? Jangan-jangan. Jangan-jangan kamu adalah seorang master ahli bela diri. Bagiku, membunuh seorang master itu semudah membunuh anjing. Cepat panggil bantuan, dia memukul orang. Keluarga pasien memukul dokter. Chu Tianyi, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sampai memukul direktur? Tianyu, nyawa Xiaobao bergantung pada mereka. Kita tidak boleh cari masalah dengan direktur. Lihat, kalian lihat sendiri. Orang macam apa mereka ini? Dokter itu harusnya berhati mulia. Saya hanya ingin mengambil darahnya lebih banyak. Untuk berjaga-jaga. Siapa sangka dia malah memukul orang. Dasar kamu ini pembawa sial. Kamu bahkan memukul direktur. Apa kamu sudah bosan hidup? Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Dia yang ingin aku mati. Mereka juga tidak akan menyelamatkan Xiaobao. Rumah sakit ini hanyalah boneka keluarga Jiang. Pak Direktur, apa benar begitu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawa itu adalah kewajiban rumah sakit kami. Orang ini hanyalah seorang berandalan. Tidak tahu diuntung. Saya tidak bisa meladeni orang seperti ini. Mau bagaimana lagi? Aduh, Pak Direktur, jangan marah. Orang ini memang gila. Bapak jangan hiraukan orang seperti dia. Untuk apa kamu masih diam di situ? Cepat ke sini dan minta maaf. Lihat, kan, dia sama sekali tidak punya rasa hormat pada dokter. Masih berharap saya mau mengobati. Hari ini, kalau dia tidak berlutut minta maaf pada saya, jangan harap anak kalian bisa sembuh. Chu Tianyu, berlutut dan minta maaf. Anggap saja ini demi Xiaobao. Ya, kumohon padamu. Mereka ingin mencelakaiku, lalu menyuruhku berlutut dan minta maaf. Xiaobao sekarang masih terbaring di UGD, menunggu untuk diselamatkan. Sudah bertahun-tahun. Kamu berutang begitu banyak pada Xiaobao. Masa berlutut saja tidak bisa? Aku bisa berlutut. Tapi, hari ini, meskipun aku berlutut, mereka tidak akan menyelamatkan Xiaobao. Menyelamatkan atau tidak, itu urusan rumah sakit. Berlutut atau tidak, itu urusanmu. Menyan, sekarang kamu lihat, kan sifat asli pria ini. Kenyataannya sudah ada di depan mata.
Dia itu orang yang tidak bisa diandalkan. Dia hanya akan diam saja melihat Xiao Bao mati, berlutut. Baik. Aku akan berlutut. Hari ini kamu memaksaku berlutut. Kamu akan menyesal nanti, di dunia ini. Tidak ada ketulusan sedikit pun. Sujud padaku. Direktur, anak kecil itu. Sepertinya dia sudah tidak kuat lagi. Xiao Bao, kenapa harus buru-buru? Dia memang sudah sakit parah. Ditambah lagi, dia sudah lama kekurangan gizi. Bisa bertahan sampai sekarang saja sudah sebuah keajaiban. Aku akan pergi melihatnya. Direktur, saya merepotkan Anda. Dasar tidak berguna, hanya bisa membuat masalah. Menyebutmu sampah saja sudah terlalu bagus untukmu. Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Tuan muda selamat. Tuan muda selamat. Tuan, Ini adalah obat imunitas King Wan yang diterbangkan dari luar negeri dengan jet pribadi. Harganya 300 juta. Obat ini bisa menyembuhkan 99% penyakit di seluruh dunia. pantas saja kamu tidak ada di rumah sakit akhir-akhir ini. Ternyata kamu pergi mencari kawan. Dengan obat ini, Xiao Bao pasti akan baik-baik saja. Tuan, wajahmu kenapa terlihat agak pucat? Tidak apa-apa. Aku harus segera memberikan kawan ini pada Xiao Bao. Kamu tidak perlu ikut. Baik, Tuan. Direktur, bagaimana keadaan penyakit anak saya? Tolong selamatkan dia, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Karena proses pengambilan darah tadi terlalu lama. Nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sebentar lagi, silakan ke kamar jenazah untuk melihat jasadnya. Fu Yuan Chao. Cepat selamatkan anakku. Jangan menyerah. Nak, kamu jangan terlalu sedih. Mungkin ini sudah takdirnya Xiao Bao. Hidupnya sudah terlalu berat, menderita begitu banyak. Mungkin dengan begini, dia justru terbebas dari penderitaannya. Mungkin kali ini dia benar-benar sudah bebas. Xiao Bao, bangun, nak. Ini Mama. Buka matamu, lihat Mama. Bu, mereka semua dokter tidak becus. Ayan, kamu tenang saja. Xiao Bao masih bisa diselamatkan. Kamu masih berani datang ke sini. Bukannya aku sudah menyuruhmu pergi. Kalau bukan karena kamu, putriku tidak akan menderita selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kamu, apa Xiao Bao akan ikut menderita selama ini? Pergi. Pergi? Kalau aku pergi, siapa yang akan menyelamatkan Xiao Bao? Saat ini di seluruh dunia, hanya aku yang bisa menyelamatkan Xiao Bao. Kamu bercanda. Kamu pikir kamu ini siapa? Tabib sakti. Biar ku beritahu ya, anak ini. Katamu bisa kamu sembuhkan. Tidak perlu ke. Ini adalah obat paling canggih di dunia saat ini. Harganya 300 juta. Obat ini didatangkan khusus dari luar negeri. Dengan obat ini, Xiao Bao bisa. Hahaha, lucu sekali. Jangan-jangan kamu ini orang gila. Ya, Aku sudah jadi dokter selama bertahun-tahun. dan baru tahu ada obat semacam ini di dunia. Mati kau. Cari mati. HMPH, keluarga pasien. Kalau sampai terjadi apa-apa pada pasien karena minum obat sembarangan. Model, rumah sakit kami tidak bertanggung jawab. Pasien ini belum benar-benar meninggal. Kalau terjadi sesuatu setelah minum obatnya. Itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Sayang, kamu pasti akan baik-baik saja. Minumlah obat ini. Penyakitmu akan segera sembuh. Tianyu, apa obat ini asli? Jangan dengarkan omong kosongnya. 300 juta. Hah, katanya diterbangkan dari luar negeri. Dasar bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Orang terkaya di negeri ini. Jangankan 300 juta, 300 ribu saja. Apa kamu punya? Kembalikan obatnya. Cuma ada 1 butir. Kalau sampai hilang, nyawa Xiao Bao taruhannya. Manyan, kamu lihat sendiri. Laki-laki ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Tadi disuruh donor darah sedikit saja. Dia cari-cari alasan. Sekarang malah bawa-bawa obat dewa. Kamu percaya? MAH, kita coba saja. Anggap ini usaha terakhir. MAH, kita coba saja. Anggap ini usaha terakhir. Berhasil atau tidak, kita baru tahu setelah diminum. Suster, tolong buang sampah ini keluar. Letakkan obat itu.
Obat tidak boleh diminum sembarangan. Manyan, dengarkan Mama. Relakan kepergian Xiao Bao dengan tenang. Putuskan hubunganmu dengan laki-laki ini. Nanti Mama carikan yang lebih baik untukmu. Sudah kubilang, berikan obatnya padaku. Obat ini sangat penting. Dasar pecundang. Semakin kamu menginginkannya, semakin tidak akan kuberikan. Aku tidak akan membiarkanmu mencelakai putriku lagi. Kukatakan untuk terakhir kalinya. Berikan obat itu padaku. Lihat, kan, laki-laki brengsek ini. Dia berani-beraninya membentakku. Aku ini orang tua, tahu, tidak sopan sama sekali. Aku tidak akan kasih. Memangnya kamu bisa apa? Suster, tolong usir dia dari sini. Kalau Anda bukan ibunya Menyan, mungkin Anda sudah saya cincang sampai hancur. Aku ini ibunya Menyan. Memangnya kamu berani apa padaku? Aku akan buat kamu tidak bisa bertemu Menyan seumur hidupmu. Paman Su, Anda tenang saja kali ini. Saya sudah secara khusus mengundang seorang dokter dewa. Soal penyakit si kecil, pasti tidak akan ada masalah. Wah, bagus sekali. Hahaha, Zilin, Paman tidak sangka kamu begitu baik pada Menyan. Apa kamu tidak takut menyinggung si Jiang Tianci itu? Perbuatan Jiang Tianci kali ini memang keterlaluan. Saya benar-benar sangat marah. Paman, saya tetap pada pendirian saya. Selama mereka berdua mau menerima saya pasti akan melindungi mereka dengan baik. Cehu Tianyu. Paman Su, Anda sudah datang ke rumah sakit. Kamu ini si Xiao Chen yang dicari Menyan, ya? Saya kira tidak akan bertemu denganmu. Kukira kamu mau jadi bibi kecil seumur hidupmu. Cehu Tianyu, putriku masih di rumah sakit. Kamu tidak menjaga mereka berdua, malah lari ke sini. Mau apa kamu? Betul, betul, saya sedang berusaha menyelamatkan nyawa. Paman Yo, saya sedang mencari obat penyelamat nyawa. Kamu di tumpukan sampah ini, mencari obat. Otakmu sudah korslet, ya. Obat penyelamat nyawa Xiao Bao harganya 300 juta. Di seluruh dunia hanya ada satu. Maaf. Bukan begitu? Kamu dengar tidak tadi dia bilang apa? Oh, aku mengerti. Kamu tidak punya uang untuk berobat, ya? Jadi kamu cari botol di tumpukan sampah ini untuk dijual, kan? Ah, baiklah. Hahaha. Entah apa yang Mentian lihat dari dirimu. Aku benar-benar kasihan padanya. Kuperingatkan kamu, jangan bicara sembarangan. Cukup. Chu Tianyu, bagaimana dulu janjimu padaku? Dan sekarang, Aduh, kamu benar-benar membuatku kecewa. Dasar sampah tidak berguna. Hei, Zilin, ayo kita pergi, hehe. Zilin sudah mengundang tabib Sakti Wei. Xiao Bao bisa diselamatkan. haha, itu benar-benar tabib sakti Wei. Yah, Tuan Muda Luo memang bisa diandalkan. Si pecundang itu mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Luo. Wenyan, aku sudah melihat kondisi Xiao Bao. Yah, situasinya sulit. Tadi saya sudah memberinya terapi akupunktur. Untuk merangsang titik-titik akupuntur utamanya. Tapi, hasilnya kurang baik. Dia masih belum sadar sampai sekarang. Bahkan tabib Wei pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bauer, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Papa? Apa ini Papa? Iya, ini Papa. Kamu ada di rumah sakit. Sebentar lagi kamu akan baik-baik saja. Mulai sekarang, ada Papa di sini. Tidak akan ada yang berani mengganggumu. Papa, aku haus. Baik, Papa ambilkan minum. Ya. Papa, kamu sudah sadar. Syukurlah, tabib Sakti Wei. Eh, eh, eh. Aneh sekali.
Biar aku pura-pura memeriksanya. Nanti mereka semua akan mengira akulah yang menyembuhkannya. Aliran energi dan darahnya stabil dan lancar. Penyakitnya sudah sembuh. Tabib Wei memang tabib sakti tiada tanding. Aduh, untung saja Anda turun tangan menolongnya. Kalau tidak, penyakit anak ini mungkin benar-benar tidak akan tertolong. Aduh, ini semua juga berkat bantuan Silin. Kamu diam saja di situ untuk apa? Cepat ke sini berterima kasih pada Dokter Dewa. Tidak punya sopan santun sama sekali. Berterima kasih padanya? Untuk apa? Untuk apa? Kamu bilang untuk apa? Pak Wei sudah menyelamatkan Baoer. Baoer itu aku yang selamatkan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Apa maksudmu kamu yang menyelamatkannya? Oh ya, kalau begitu, aku mau tanya, bagaimana caramu menyelamatkannya? Aku tidak perlu memberitahumu. Zilin, saya bertindak karena menghargai kamu. Sepertinya, orang-orang di sini tidak membutuhkanku. Sepertinya aku ini terlalu ikut campur. Ya, kalau begitu. Saya permisi. Chu Tianyu, lihat perbuatanmu ini. Chu Tianyu, kamu sudah puas bikin keributan. Kalau bukan karena Pak Wei, nyawa Xiao Bao sudah tiada. Jasa seperti ini pun kamu rebut. Kamu ini masih manusia atau bukan? Wen Yan, ini laki-laki pilihanmu. Mama, Papa yang menyelamatkanku. Papa tidak bohong. Tianyu, kamu pergi saja. Aku lelah. Aku tidak mau melihatmu yang penuh kebohongan sekarang. Tidak. Sudah ku bilang, pergi. Pikiranku sedang kacau. Aku perlu menenangkan diri. Baiklah, aku pergi. Bawa ini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menindasmu. Ini apa lagi? Anggap saja ini tanda cinta dariku untukmu. Singkatnya, ini sangat penting bagiku. Hei, kalau kamu tahu diri, jangan pernah kembali lagi. Keluarga ini menyambutmu. Papa, aku mau papa. Papa, papa. Aku mau papa, Xiao Bao. Om aja kamu makan KFC, ya. Aku nggak mau makan KFC. Aku mau papa. Kembalikan papaku. Anak bodoh. Papamu itu seharusnya orang hebat seperti Mas Luo. Orang itu cuma pecundang. Mas Luo, sering-seringlah berinteraksi dengan anaknya. Anak kecil memang takut dengan orang baru. Mohon lebih bersabar, ya. Tidak apa-apa. Pelan-pelan juga nanti terbiasa. Xiao Bao, jadi anak baik, ya. Di mana Jiang Tianqi sekarang? Yang mulia, sepertinya keluarga Jiang sudah mendapat kabar. Keberadaan Jiang Tianqi sekarang telah disembunyikan. Oh, bagaimana mereka tahu aku akan bergerak melawan Jiang Tianqi? Istana Tianqi dan Istana Xiuluo. Setelah tahu kita menyelidiki Jiang Tianqi, mereka langsung menghubungi kita. Apa kata mereka? Istana Tianqi bilang, pengaruh Jiang Tianqi di negara naga sudah mengakar kuat. Menyentuhnya akan menimbulkan guncangan besar. Mereka berharap Yang Mulia mempertimbangkannya kembali. Orang dari Istana Xiuluo berkata, ada anggota keluarga Jiang yang memegang jabatan penting di Istana Xiuluo. Jadi, kalau sampai menyentuh keluarga Jiang, pasti akan menimbulkan gejolak yang tidak perlu. Hebat sekali sih, peri kecil, dari Tianqi ini. Besar sekali nyalinya. Masih berani membela Jiang Tianqi. Hanya demi seorang Jiang Tianqi. Yang Mulia, ada juga kekuatan dari dunia persilatan, Pavilion Tianqi, dan keluarga-keluarga terpandang di ibu kota. Klan Huangpu juga membela Jiang Tianqi. Tentu saja, mereka tidak berani mengungkap identitas mereka kepada keluarga Jiang. Pantas saja Jiang Tianqi begitu gegabah. Ternyata backingannya kuat sekali. Sayang sekali, dia menyinggung orang yang salah. Sampaikan perintah tertinggiku untuk Jiang Tianqi. Aku sendiri yang akan membuatnya bertekuk lutut. Siapapun yang berani menghalangi, pasang namanya di papan sayembara. Biarkan dia menunggu pembunuhan tanpa akhir. Baik, ayah. Kamu ini berisik banget, deh. Aku tahu. Aku sekarang ada di tempat yang sangat aman. Sudahlah, tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak mau bicara lagi. Aku tidak mau bicara lagi. Kututup dulu, ya. Tuan muda, apa itu barusan tuan besar? Kapan beliau akan kembali? 2 hari lagi juga kembali. Orang tua itu, entah dengar gosip dari mana. Katanya ada suatu kelompok yang sekarang mau membunuhku. Ini kan omong kosong. Jangan-jangan si Chu Tianyu itu. Maksudmu pria liar dari jalan anime itu? Menurut Tuan Besar, masalah ini cukup mengerikan. Memangnya Chu Tianyu itu siapa? Cuma dia seorang diri. Bisa menyentuh sehelai rambut tuan muda ini. Dia itu cuma sampah.
Dia itu cuma sampah. Tapi di kota Jiang memang tidak ada yang berani memusuhi Anda. Mungkinkah ada seseorang yang membuat kepala keluarga menelepon sendiri? Sepertinya Tuan Besar terlalu sensitif. Halah. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sekarang kamu pergi. Panggilkan semua primadona di klub ini untukku. Biar aku bisa bersenang-senang. Tapi, Tuan Muda, sebaiknya kita pulang saja. Di kediaman keluarga Jiang lebih aman. Jangan banyak omong kosong. Kusuruh panggil? Ya panggil saja. Tunggu sebentar. Kenapa dari rumah sakit belum ada kabar juga? Kenapa direktur yang belum meneleponku? Anak liar itu sudah mati atau belum? Halo, dengan Bapak Jiang. Paket Anda sudah sampai. Mohon diterima dan ditandatangani. Saya tidak di rumah. Yang di depan pintu itu pasti brosur. Bukan? Ini paket barang berharga. Harus Anda sendiri yang menandatanganinya. Mungkinkah ini hadiah untuk Xiao Ming? Baiklah. Sekarang antarkan ke klub pribadi Xin Haiwan. Baik. Tak kusangka, hanya dengan beberapa patah kata, alamat orang ini kudapatkan. Kalau mau bertemu denganku, tunggulah azab dariku. Kalau mau bertemu denganku, tunggulah azab dariku. Barangnya sudah siap, semua sudah siap, ada di bagasi mobil. Ayo, kita ke klub pribadi Xin Haiwan. Tuan Muda, ini lumayan berat. Aku tidak tahu ini berat atau tidak. Orang-orang yang ingin menjilat Tuan Muda ini. Setiap hari entah ada berapa banyak. Coba kulihat, barang bagus apa ini? Tuan Muda, ada apa, Tuan Muda? Surat darah. Apa? Hadiah ini. Jangan kamu sia-siakan. Itu Chu Tianyu. Kelihatannya kamu tidak sebodoh itu. Liu Yuancheng itu kamu yang bunuh. Bukan? Dia sendiri yang tidak mau mengaku kalah. Karena itulah dia memintaku menyampaikan pesan ini padamu. Dia sudah merelakan masalah ini. Apa kamu tahu posisi keluarga Jiangku di kota Jiangcheng? Berdebah. Apa kamu tahu posisi bosku di kota Jiangcheng? Yang kecil ini. Aku tidak peduli kalian siapa. Ini adalah wilayah keluarga Jiang. Cepat pergi dari sini. Maka kami akan anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Kami datang membawa hadiah. Apa pantas kalian menyambut kami seperti ini? Dua orang ini datang dengan niat buruk. Satu lagi orang yang merepotkan. Bocah, sebenarnya apa maumu? Aku hanya ingin hadiah balasan. Katakan saja apa yang kalian mau. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga Jiang kami. Hari ini, kami mengaku kalah saja. Kami tidak akan meladeni orang sepertimu. Baik, aku tidak mau yang lain. Aku butuh kamu. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Sialan, sudah dikasih muka malah tak tahu malu. Kamu pikir karena surat darah Komandan Pleton yang ada di tanganmu, aku jadi takut padamu, begitu? Turun. Orang-orang itu bilang Teluk Jinsuiku bermasalah lagi. Cepat kemari. Baik, mau datangkan berapa banyak? Panggilkan untukku. Jangan banyak omong, panggil saja semuanya. Panggil semua orang terkuat kemari untukku. Jaringan orang-orang setia itu bukan main-main. Akan kubuat kau tahu apa artinya putus asa. Mengancam kami. Cari mati. Tunggu sebentar. Minggir. Aku beri kamu sedikit petunjuk. Kalau orang yang kau panggil itu bisa melangkahkan kaki setengah langkah saja ke dalam klub ini. Setengah apa? Hanya saja, kamu harus mengerti arti dari dua kata, kekuasaan. Setelah malam ini berlalu, aku akan membuatmu patuh padanya. Satu kata, tunduk padaku. Hahaha. Kau akan segera tahu apa itu yang namanya. Apa semua orang sudah tiba? Tuan Muda, sudah menghubungi Istana Tianci, Istana Asura, Pavilion Tianji Laut Utara, Aliansi Bela Diri Provinsi, dan total 10 kekuatan lainnya. Mereka akan segera tiba. Hahaha, orang-orang ini cepat juga datangnya. Sudah berapa banyak orang yang datang? Aliansi Bela Diri sudah datang 400 orang. Dari Pavilion Tianji, 200 orang sudah datang. Dari Balai Tianci juga sudah datang 300 orang. Ditambah 500 orang dari Balai Asura, dan berbagai kelompok lainnya.
3.000 orang sudah mengepung tempat ini. 3.000 orang? Loh, kalian dengar. 3.000 orang. Diludahi satu orang satu kali saja, kalian berdua bisa mati tenggelam. Sekarang, bersujud di hadapanku dan minta ampun. Mungkin nyawa kalian masih bisa selamat. Bawahan mengerti, Tuan Centu? Apa otaknya sudah korslet? Dia maju sendirian, memangnya ada gunanya. Apa kau tidak pernah dengar pepatah? Satu prajurit di gerbang, tak akan bisa ditembus puluhan ribu lawan. Minggir dari hadapanku. Kenapa ketua Balai Tianji kalian tidak datang? Hanya mengirim kroco sepertimu. Enyahlah, beraninya kamu bicara sombong begitu. Memangnya kamu ini siapa? Kami sudah mencoba cara baik-baik. Di luar sana sudah penuh dengan orang-orang kami. Oh. Kamu sebenarnya siapa? Bos kalian 2 hari lalu baru saja memberiku lencana Tianci. Kamu orangnya yang mulia. Di bawah yang mulia, malaikat agung. Coba katakan, di dunia bawah tanah barat, siapa dalang yang mengendalikan faksi atas? Itu. Yang di kota Jin, orang yang ada di dalam sana. Jangan-jangan. Jiang Tianci, kami datang kemari hanya. Anda pasti bercanda. Dibandingkan dengan Anda, kami ini bukan apa-apa. Hentikan basa-basinya. Kalian membawa begitu banyak orang kemari, apa kalian ingin menekan dan mengancamku? Kami tidak berani, sungguh tidak berani. Mohon malaikat agung ampuni kami. Kami tidak berani, sungguh tidak berani. Mohon Tuan ampuni kami. Hanya saja, Tuan Putra Dewa, keluarga Jiang di kota Jiangdu punya kekuatan yang luar biasa. Jika Anda menyentuhnya, saya khawatir bukan hanya dia seorang yang akan menanggung akibatnya, atau mati. Kalian semua, silakan pilih sendiri. Kalau memang mau cari mati. Itu tidak akan cukup untuk meredakan amarah yang mulia Lai. Token yang mulia ada di sini. Siapapun di antara kalian yang berani melangkah, akan mati. Kamu mau mati. Bahkan dia punya token yang mulia. Memangnya kenapa? Takut apa? Itu kan cuma sebuah token. Token Tianceku bisa mengerahkan puluhan ribu orang di kota. Menurutmu itu hebat, kan? Tentu saja. Tidak terkalahkan. Selalu menang dalam setiap pertempuran. Tapi, token yang mulia ini bisa memerintahkan seluruh dunia kegelapan. Kalau kamu berani menyentuhnya. Besok akan ada pembunuh bayaran dari seluruh dunia, yang akan mencincangmu hingga hancur berkeping-keping. HMPH. Memangnya ini apa? Token yang mulia melambangkan eksistensi tertinggi di dunia kegelapan. Dunia ini terbagi menjadi siang dan malam. Di mana ada kegelapan, di sanalah kekuasaan kuil kegelapan berlaku. Bodoh, sekali kau menyinggung keagungan yang mulia dari kuil kegelapan. Aku khawatir seluruh Jiangdu akan musnah menjadi abu dalam sekejap. Lalu, kita harus bagaimana? Sudahlah, ayo kita mundur, semuanya. Pihak sana bilang, Jiang Tianxi pasti akan mati. Tidak perlu diselamatkan. Aku curiga, orang yang di dalam itu bukan orang lain, melainkan yang mulia dari kuil An sendiri. Pergi. Apa? Semua orang sudah pergi. Bagaimana mungkin? Semuanya sudah pergi. Orang-orang yang diperintahkan Tuan Muda untuk datang. Tidak ada satupun yang masuk. Semuanya kabur. Tidak ada satupun yang masuk. Semuanya kabur. Baba, bagaimana mungkin? Bagaimana caramu melakukannya? Sebenarnya kamu ini siapa? Siapa aku? Sudah tidak penting lagi. Yang penting, kamu sudah cari gara-gara dengan wanita dan anakku. Sebenarnya aku juga cinta mati sama Sumai. Aku jadi tidak tega melakukannya. Itu dia orangnya. Dia yang menyelamatkan aku. Dialah dalang di balik semua ini. Tuan Muda, kenapa belum juga minta maaf? Tuan Muda. Jiang Tianxi, setelah semua ini terjadi, kamu baru sadar. Apa DJ yang akan mengutusku? Kamu pikir, kamu yang bodoh. Kalau mau hidup, lebih baik kamu menyerahkan diri. Kalau mau hidup, lebih baik kamu menyerahkan diri. Kak, aku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku, bicara saja nanti sama hakim. Jangan lupa, aku ini keluarga Jiang. Kalau sampai terjadi apa-apa padaku hari ini, keluarga Jiang tidak akan pernah melepaskanmu. Itu saja, bos. Berita terkini, putra sulung keluarga Jiang, Jiang Tianxi, pada pukul 11 tadi malam, telah menyerahkan diri ke pihak berwajib.
Hal ini mengejutkan banyak pihak. Menurut sumber tidak resmi, klub hiburan Langit Biru. Ya ampun. Zilin, kalian cepat ke sini. Ada berita besar. Jiang Tianxi masuk penjara. Maksudmu Jiang Tianxi masuk penjara? Aduh, mana mungkin ini bohong. Lihat, kan, sudah masuk berita. Bajingan itu akhirnya kena batunya juga. Keluarga kita kali ini akhirnya bisa bernapas lega. Tante, soal masalah ini, aku sudah dengar dari tadi malam. Katanya, ini perbuatan orang besar. Perbuatan orang besar. Astaga, ya ampun, sebenarnya siapa yang melakukannya? Berani sekali dia. Kalau itu aku tidak tahu. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan Supreme. Supreme. Benar. Aku yang melakukannya. Jiang Tianxi sudah menyerah. Kamu bilang setelah ini anak kita tidak akan diganggu lagi. Maksudku, semua terserah kamu. Bukan begitu. Ini perbuatanmu. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu tidak salah dengar. Tadi malam aku pergi ke klub pribadi Xinghai Bei, menunjukkan lencana Supreme, mengusir 3.000 orang suruhan keluarga Jiang, dan menyuruh orangku untuk mengurus Jiang Tianxi dan kepala pelayannya. Bukan begitu, Tante? Kamu dengar tidak? Dia ngomong apa? Kamu ini bikin Tante geli. Tahu nggak, Nak? Tante kasih tahu kamu. Ya, membual itu. Ada batasnya. Jangan kira keluarga Jiang Tianxi bisa diremehkan. Percaya atau tidak, sekarang kamu keluar dan bilang kamulah yang mencelakai Jiang Tianxi. Pak Tua Jiang akan langsung mencincangmu jadi ribuan potong. Sudahlah, jangan dengarkan bualannya. Kamu punya bukti. Tentu saja ada bukti. Tentu saja aku punya bukti. Cincin. Cincin apa? Itu loh, yang kemarin kuberikan padamu di rumah sakit. Maksudmu yang ini, kan? Kenapa cincin ini ada di tanganmu? Manyan yang memberikannya padaku. Oh, begitu? Ya. Cincin itu kebesaran buat Manyan. Aku pakai juga tidak cocok. Lagi pula, itu bukan model untuk wanita. Dan sepertinya dia suka sekali. Dia juga sudah banyak membantu kita. Jadi, halah, cuma cincin jelek begitu, kan? Sok berharga banget. Laki-laki lain kalau kasih hadiah ke istrinya itu cincin emas, cincin berlian. Lah kamu, cuma kasih cincin jelek begini. Tuan Muda Luo mau cincin ini. Itu suatu kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu diri. Bukan aku yang mau kasih apa-apa. Hei, aku yang mencari Pak Tua Wei untuk menyelamatkan anakmu. Aku memberimu cincin, memangnya kenapa? Berikan padaku. Berikan padaku. Mas, kenapa tidak kamu berikan saja padanya? Ini salahku. Seharusnya aku tidak menawarkan barang pemberiannya untukmu. Dikasih apanya? Bukan begitu. Ini juga bukan barang berharga. Kenapa kamu menanggapinya seserius itu? Dasar tidak berguna. Baru pulang sudah cari masalah. Ya, siapa yang izinkan kamu masuk ke rumah kami? Pergi kamu. Cepat pergi dari sini. Berikan cincinnya padaku. Tianyu, kenapa kamu menanggapinya seserius itu? Bicaralah baik-baik. Tuan Muda Luo juga tidak akan serakah mengambil cincinmu. Kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu bersikap kurang ajar di keluarga Sukami. Tidak apa-apa. Begini saja, aku beli cincinmu. Bagaimana? 100.000? Cukup kan? Dan juga, jangan berharap macam-macam pada Manyan. Ayo. Hei. Berikan cincinnya padaku. Kamu ini makin menjadi-jadi, ya? Uangnya kurang? Begitu. Oke. 1 juta? Cukup kan? Kesempatan tidak datang lebih dari 3 kali. Ini kesempatan terakhirmu. Ini adalah kesempatan terakhir. 3 kali, aku bilang padamu. Jangankan 3 kali, 30 kali pun tidak akan kuberikan. Aduh, sudahlah. Lupakan saja. Akhirnya kamu kembali. Pecundang, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mematahkan jari Tuan Muda Luo. Apa kamu sudah gila? Bocah, awas kau. Ya, aku beritahu padamu. Kamu pikir karena Jiang Tianxi celaka, keluarga Jiang tidak akan menuntut balas, tanpa perlindungan dari keluarga Luoku. Lihat saja, keluarga Su itu bukan apa-apa. Manyan, coba kamu lihat apa yang sudah dilakukan pecundang ini. Oh, iya. Xiao Bao pergi kemana? Kenapa aku tidak melihatnya? Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Aku keterlaluan. Aku sama sekali tidak merasa keterlaluan. Apa yang bisa diberikan Luo Xiling, aku juga bisa memberikannya. Apa yang tidak bisa dia berikan, aku tetap bisa memberikannya. Percaya padamu. Kalau percaya padamu, keluarga Su kita bisa hancur. Aku tahu apa yang kamu mau. Kamu hanya ingin bersama dengan Manyan, kan? Benar. Tapi, mau menikahi putriku tidak semudah itu. Kamu harus menunjukkan sedikit kesungguhan. Baik, bukti kesungguhan seperti apa yang Anda mau? HMPH,
Kami memberikan keluarga Men sebuah villa dan kalung berlian. Kamu harus bisa memberikan semuanya. Kamu dengar tidak? Bukannya kamu bilang apa yang Tuan Muda Luo berikan, kamu juga bisa berikan. Kalau begitu, coba tunjukkan sekarang. Villa. Kalung. Baik, aku akan mengambilnya sekarang. Ma, ibu sengaja mempersulit dia, kan? Dia bahkan sangat menyayangi cincin butut itu. Dari mana dia bisa mendapatkan villa dan kalung? Ibu ingin membuatnya sadar diri dan mundur. Mustahil pecundang ini bisa memberikannya. Pergi ambilkan surat tanah puri milikku. Untuk apa Anda membutuhkan surat tanah? Aku akan memberikan istana ini kepada Sumei. Liburan musim panas nanti aku mau pergi makan. Oh ya, Luo Yu, kamu juga seorang wanita. Kamu tahu hadiah seperti apa yang biasanya disukai wanita? Melapor, Yang Mulia, Anda pasti ingin memberikannya untuk Nyonya, bukan? Saya dengar baru-baru ini ada pelelangan di kota Jiang. Akan ada hati kristal yang muncul. Pasti sangat pantas untuk Nyonya. Baiklah, kalau begitu urusan ini kuserahkan padamu. Baik, Yang Mulia. Orang terkaya di kota Jiang sudah menunggu Anda seharian penuh. Dia ada di aula perjamuan. Aku sedikit lelah hari ini. Suruh dia datang lagi besok. Aduh, gimana ini? Anakku akan masuk penjara. Gimana ini? Ma, semuanya sudah terjadi. Menangis juga percuma. Kerjaanmu cuma menangis dari pagi sampai malam. Anakku mau masuk penjara. Masa aku tidak boleh menangis? Keluarga Jiang kita bisa putus keturunannya. Bagaimana aku tidak menangis? Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu memanjakannya setiap hari. Apa Tianci bisa jadi seperti ini? Hanya karena wanita busuk seperti Sumanyan itu. Dia jadi tergila-gila setiap hari. Dan lihat hasilnya sekarang. Aku sudah mencari tahu semuanya. Di baliknya ada campur tangan kuil kegelapan barat. Campur tangan kuil kegelapan barat. Kuil kegelapan itu organisasi dari luar negeri. Tentu saja. Di negara naga ini, siapa yang berani tidak menghormati keluarga Jiang kita? Jangan lupa, kita punya pelindung yang sangat kuat di ibu kota. Kurang ajar. Memakai orang luar untuk mencelakai anakku. Licik sekali. Aku akan hancurkan keluarga Su. Jangan gegabah soal ini. Sebelum menghancurkan keluarga Su, kita harus bereskan Chu Tianyu dulu. Chu Tianyu. Kenapa tiba-tiba muncul nama Chu Tianyu? Dari surat perintahnya, ada yang menargetkan Chu Tianyu. Orang itu menawarkan hadiah 1 miliar. Untuk kepala seorang pria bernama Chu Tianyu. Dalam waktu 3 hari, aku mau lihat kepalanya ada di atas mejaku. Paham? Paham. Laksanakan. Satu miliar. Menyan, ini semua hanya untuk sebuah kalung. Menurutmu, orang kaya misterius ini seperti apa? Ya, apa mungkin tuan muda keluarga Luo? Sepertinya bukan, deh. Keluarga Luo memang kaya. Tapi 1 miliar itu jumlah yang luar biasa besar. Wenye, kamu di rumah, kan? Keluarlah sebentar. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Hati kristal. Cepatlah keluar. Wenye. Selama ini Jiang Tianci terus mengganggumu. Jadi aku tidak berani menyatakan perasaanku. Tapi sekarang. Selama bertahun-tahun ini. Maukah kamu jadi pacarku? Ini hati kristal. Benar. Aku tahu kamu suka kalung. Makanya, aku ingin memberimu yang terbaik. Ikut aku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Hati kristal itu palsu. Hati kristal itu palsu. Chu Tianyu, kamu, kenapa kamu selalu muncul di mana-mana? Apa kamu tahu berapa harga hati kristal? Ini dirancang oleh desainer paling terkenal di Inggris. Ada 99 berlian, yang melambangkan keabadian. Kamu tahu apa? Setahuku, hati kristal ini sudah dibeli seseorang di acara lelang. Jangan bilang kamu yang membelinya. Harganya 1 miliar. Memangnya kamu punya uang sebanyak itu? Aku tidak mampu. Kamu pasti mampu. Pak, sekali lihat juga tahu ini barang palsu. Sudahlah, kita tidak mau? Ya, kamu bilang palsu?
Ya palsu. Asal kamu tahu. Kamu mau merebut 2 yen dariku, kan? Di Jiangcheng, keluarga Luoku hanya setingkat di bawah keluarga Jiang. Aku Himanli. Umur 18 tahun aku masuk universitas ternama. Aku punya 8 perusahaan terbuka. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Aku, Himanli, uang yang pernah kuhitung, dan negara yang pernah kudatangi lebih banyak daripada seumur hidupmu. Kamu bisa memberinya apa? Aku dan Wanyi punya anak. Dasar laki-laki brengsek. Cuma itu yang bisa kamu katakan. Memangnya kenapa kalau punya anak? Aku beritahu kamu, aku punya anak. Dan aku akan tetap merebutnya darimu. Cincin kristal adalah berlian terkeras dari Afrika Selatan. Melambangkan cinta yang lebih kokoh dari emas. Beri aku kesempatan, ya. Beri aku kesempatan. Hei. Siapa yang menyuruhmu mencuri barangku? Barang palsumu ini dibuat asal-asalan. Ini cuma manik-manik kaca, kan? Dasar kampungan? Ya tetap saja kampungan. Hati kristal. Semuanya terbuat dari berlian yang tak ternilai harganya. Sialan kamu. Keras? Apanya yang keras? Barangmu ini bahkan tidak ada apa-apanya dibanding kaca. Kamu pasti sudah gila baru memakan telur itu. Ziling, apa kamu benar-benar membohongiku? Bukan begitu, Tuanan. Aku. Meskipun ini barang palsu, tapi ini replika kualitas tinggi. Harganya menghabiskan ratusan ribu. Loh, wah, akhirnya kamu mengaku juga, ya. Apa gunanya ini? Bagaimanapun, itu juga niat baik orang. Aku lelah, suapinya pelan-pelan. Zize, kamu diusir lagi sama Nyonya. Aku benar-benar gak mengerti jalan pikiran kalian. Padahal jelas-jelas aku yang membongkar penipuan Luo Zilin. Tapi malah menyalahkanku karena sudah menghancurkan Xiao Lian. Hati wanita memang sulit ditebak. Kamu juga wanita. Apa aku juga tidak bisa menebakmu? Nyawaku ini diberikan oleh Yang Mulia. Kalau Yang Mulia ingin melihatku seutuhnya, bahkan jika saya harus berdiri telanjang di hadapan Anda, saya pun bersedia. Pikiranmu kemana-mana. Oh ya? Shentu bilang ada pergerakan dari keluarga Jiang. Benar, keluarga Jiang sekarang sudah menyewa orang di dark web. Mereka mencari pembunuh bayaran papan atas. Orang tua bangka dari keluarga Jiang itu mau apa? Sebenarnya. Aku mau lihat, siapa yang berani terima pekerjaan ini. Keluarga Jiang mungkin tidak akan pernah menyangka, kalau daftar pembunuh bayaran itu Anda yang membuatnya. Soal para pembunuh bayaran di daftar itu, mereka semua pernah Anda kalahkan. Paket. Ini apa? Ya, kotaknya saja sudah semewah dan seindah ini. Perasaan aku tidak ada pesan paket. Deh, ini hati kristal. Nah, apa sekarang hati kristal ini jadi barang pasaran? Satu lagi hati kristal. Bukan begitu, MA. Hati kristal yang ini jauh lebih mewah daripada yang semalam. Yang ini asli. Asli, yang ini asli. Bahkan ada sertifikat keaslian dari Balai Lelang Sotheby's. Harganya 1 miliar. Wah, Mama, kalungnya bagus banget. Aku mau, MA. Dasar anak kecil, mau apa kamu? Nanti kalau rusak gimana? Nak, apa jangan-jangan Tuan Muda Luo benar-benar menghabiskan banyak uang untuk memenangkan hati kristal ini untukmu? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Dia, bukankah sore ini kita janjian mau jalan-jalan ke Villa Jinxiu? Nanti tanya saja, pasti tahu. Iya, MA. Wah, Villa Jinxiu ini memang benar-benar sehebat namanya. Ya, pemandangannya indah sekali. Andai saja kita bisa masuk dan lihat-lihat. Ya, Pamandu, ada sesuatu yang Paman belum tahu. Villa Jinxiu ini, baru-baru ini sudah ada pemiliknya. Bukan. Oh, begitu ya. Aduh, sayang sekali. Hahaha. Oh ya, aku mau tanya soal hati kristal. Apa? Ada apa? Yang aku berikan padamu itu, meskipun itu cuma replika. Tapi harganya 50 juta. Si brengsek Chu Tianya itu merusaknya. Dia harus ganti rugi. Yang aku bicarakan ini yang asli. Hati kristal. Kalung ini. Bukannya kamu yang memberikannya. Karena sudah begini, aku akan jujur padamu. Memang aku yang memberikannya. Memang aku yang memberikannya. Hah? Jadi benar kamu yang memberikannya? Lalu kenapa waktu itu aku tanya, kamu tidak mengaku? Aku takut kamu akan bilang macam-macam. Kenapa juga aku harus marah sama kamu? Karena aku tahu betapa istimewanya kalung itu. Dulu aku membelinya di lelang. Aku ingin memberimu kejutan di hari pernikahan kita. Demi membelinya, aku sampai menggadaikan perusahaanku. Jadi,
Replika yang kamu berikan padaku waktu itu, kamu pakai untuk melamar itu hanya untuk memujiku. Benar. Lanyan, aku tahu, mungkin kamu pikir aku ini bodoh. Tapi itu semua karena aku terlalu mencintaimu. Kamu ini bodoh sekali. Kamu sudah banyak sekali membantuku. Masih memberiku hadiah semahal ini. Aku ini seorang wanita yang sudah punya anak. Aku tidak peduli. Aku belum terbiasa. Aku belum terbiasa. Hati Shilin Manyan. Harus bisa kamu rebut. Terus berjuang. Jangan takut. Itu bukannya Kutianyu. Benar? Itu memang Kutianyu. Dasar tidak berguna. Mau apa dia datang ke Villa Jinxiu? Menginap di sini semalam saja. Dia pasti ke sini untuk mencuri. Papa. Wanyan. Shilin, ayo ajak kami berkeliling Villa Jinxiu. Sekalian, kita bicarakan pernikahan Wanyan. Om, Tante, ini rumah saya. Ini rumah saya. Apa? Rumahmu. Ini Villa Jinxiu? Loh, kamu tahu tidak puri ini semahal apa? Villa ini harganya 100. Paling tidak juga 10 miliar. Oh ya, lalu? Jangan bercanda. Jangan-jangan kamu di sini cuma tukang bersih-bersih toilet pemilik puri ini, ya? Hahaha, aku tidak bercanda. Seluruh puri ini adalah milikku. Kamu bicara apa? Sih, kamu bilang kamu tinggal di Villa Jinxiu. Kamu bahkan membeli Villa Jinxiu. Cuma sebuah puri. Tidak ada yang memberikannya padaku. Omong kosong. Hei, kamu tahu. Villa Jinxiu ini bukan sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Gara-gara kamu, Manyan. Pria pilihanmu ini benar-benar tidak tertolong lagi. Kutianyu, dulu kamu tidak seperti ini. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kutianyu, dulu kamu tidak seperti ini. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Mama, aku percaya Papa. Papa tidak akan bohongi kita. Anak pintar. Kak Men, hadiah yang aku kirim sudah kamu terima. Hadiah apa? Ya, hati kristal ini. Suka, kan? Kamu bilang hati kristal ini pemberianmu. Tentu saja aku yang kasih. Bukan aku yang memberikannya. Masa ia Luo Zilin yang memberikannya? Tentu. Tentu saja, jelas aku yang memberikannya. Coba kamu ngaca dulu. 1 miliar? Memangnya kamu sanggup bayar? Villa seharga 100 miliar ini? Memangnya kamu mampu beli? Oh, aku mengerti sekarang. Pasti karena permintaan yang kusebutkan itu. 1 villa, 1 kalung. Makanya orang ini membuat begitu banyak masalah. Chu Tianyu, kamu bilang villa ini milikmu. Kalau begitu, begini saja. Kamu ajak kami semua masuk untuk lihat-lihat. Seperti apa sih sebenarnya villa ini? Biar kami lihat dengan mata kepala sendiri. Kamu ajak kami semua masuk untuk lihat-lihat. Seperti apa sih sebenarnya villa ini? Biar kami lihat dengan mata kepala sendiri. Baik, aku memang berniat mengajakmu melihatnya. Tapi sebelumnya, aku mau bertanya pada Tuan Muda Luo. Tanya apa padaku? Villa Jinxiu ini milikmu. Jangan bercanda. Mana mungkin aku sanggup tinggal di tempat seperti ini? Baguslah, supaya tidak diakui orang lain lagi. Apa katamu? Hati kristal ini milikmu atau bukan? Kamu sendiri tahu jawabannya. Ikut aku. Ayo, kita pergi. Baiklah. Ayo. Kita sudah sampai. Papa, Mama, ayo kita pulang. Jangan dong, cantik. Nanti jadi tidak seru. Tunggu sebentar lagi. Ya, lihat, ada orang datang. Kelihatannya itu kepala pelayan kastel. Durian. Sepertinya pemilik villa ini sadar kita sudah kelamaan berdiri di sini. Dia marah dan mau mengusir kita. Nanti aku yang akan bicara dengannya. Memalukan sekali. Mas, apa jangan-jangan dia ini pemilik Villa Jinxiu? Kepala pelayan tuan yang paling setia telah datang menjemput Anda. Villa Jinxiu ini memang disiapkan untuknya. Mulai sekarang, panggil saja beliau Nyonya. Paman, Bibi, kita boleh masuk. Tianyu, apa kastel ini benar-benar milikmu? Benar? Villa Jinxiu ini memang milik Tuan Qiu. Bisa melayani Tuan Qiu dengan sepenuh hati. Adalah sebuah kehormatan terbesar bagi saya, Tianyu. Apa kastel ini benar-benar milikmu? Benar. Chu Tianyu, kamu brengsek. Chu Tianyu, kamu brengsek. Kalau kamu memang sekaya ini, kenapa kamu biarkan aku dan Xiao Bao menderita? Kamu tahu tidak,
Aku dan Xiao Bao bahkan pernah minum air kotor. Kenapa saat Xiao Bao sakit, kamu tidak peduli sama sekali? Tidak seperti yang kamu kira. Sebenarnya. Cukup. Kalau kamu sekaya ini, kenapa kamu bahkan tidak pernah memberiku hadiah? Lihat apa saja yang sudah Luo Zilin lakukan. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan? Menyenangkannya, berpura-pura jadi orang susah. Menyenangkannya, mempermainkan aku. Sayang, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Jangan sentuh aku. Papa. Kenapa Mama marah? Bukankah tinggal di kastel seharusnya menyenangkan? Papa juga tidak tahu. Yang aku pedulikan bukan soal villa, puri, atau hati kristal. Yang aku pedulikan adalah, dia jelas-jelas bisa membantu kita berdua. Tapi baru muncul sekarang. Dia bahkan harus berpura-pura menjadi pecundang. Dan membiarkan kita dihina habis-habisan. Mungkin dia tidak membohongimu. Apa maksudmu? Aku sudah menyelidikinya. Kediaman Jin Xiu itu adalah markas kuil kegelapan 7 pedang. Organisasi macam apa itu? Hari ini dia ada di depan gerbang kediaman itu. Mungkin hanya ingin bersandiwara. Bagaimana aku bisa percaya? Tak disangka sandiwaranya lebih besar dari dugaan. Benarkah? Maksudmu kediaman Jin Xiu itu markas yang mulia? Chu Tianyu nekat sekali, berani bersandiwara di depan markas yang mulia. Apa dia sudah bosan hidup? Orang macam itu. Makanya, pada akhirnya kita berdualah yang paling cocok. Aku sudah kenal kamu begitu lama. Terima saja aku. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untukmu. Apa kamu tidak tersentuh sedikit pun? Begini, kamu mau menemaniku minum hari ini. Aku sangat berterima kasih. Tapi, ini adalah dua urusan yang berbeda. Soal perasaan, aku masih harus memikirkannya lagi. Baiklah, pikirkan saja pelan-pelan. Ada apa? Suasana hatiku sedang sangat buruk. Jangan ganggu aku. Sebaiknya Anda datang ke bar sekarang juga. Ke bar? Bukankah kau kusuruh melindungi istriku? Beliau sedang minum bersama Luo Zilin. Apa katamu? Bawahan melihat Luo Zilin. Luo Zilin, si brengsek itu benar-benar keterlaluan. Tak kusangka dia berani melakukan hal serendah ini. Saya laksanakan sekarang. Nyonya, sebaiknya jangan minum anggur ini. Kamu siapa? Nama saya Shentu. Tuan yang menyuruh saya datang. Bisakah kita sudahi sandiwara ini? Kamu, sama seperti kepala pelayan di kastil itu. Kalian semua aktor bayaran dia, kan? Nyonya, saya tidak mengerti maksud Anda. Keamanan. Nyonya, minuman ini sudah diberi obat. Kalau Anda meminumnya, entah apa yang akan terjadi. Kamu ini bicara ngawur apa? Tuan Wen, aku bukan orang seperti itu. Aku tulus mencintaimu. Chu Tianyu itu jahat sekali. Dia menyuruhnya datang untuk mempermalukanku. Cepat pergi dari sini sebelum aku murka. Di dunia ini hanya ada dua orang. Yang pertama adalah Tuan. Dan yang satunya lagi adalah Nyonya. Sedangkan kamu. Heh. Aku Shentu. Benar, kan, Nyonya? Enyah, aku tidak mau melihatnya. Silakan, Nyonya. Jangan panggil aku Nyonya. Chen Xilin, hajar dia untukku. Bukannya kamu bilang akan menuruti perkataanku. Kamu tidak boleh melawan. Aku ingin lihat, sehebat apa bayangan yang dicari Chu Tianyu. Ku bilang, kamu tidak boleh melawan. HMPH. Ayo pergi. Ikut aku pulang. Kudengar kamu cukup tahan pukul, ya? Hah? Berapa banyak uang yang diberikan bocah itu padamu? Cantik sekali, ya? HM, Luo Zilin, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memukulnya begitu keras? Tolong, ikut aku pulang. Hei, Shentu, menyingkir. Shentu, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah keterlaluan. Aku keterlaluan. Waktu kamu menemuiku, apa itu tidak keterlaluan? Aku hanya keluar minum dengan teman, dan itu keterlaluan. Dia saudaraku sehidup semati. Lalu caramu memperlakukan dia, apa itu tidak keterlaluan? Siapa suruh saudaramu itu bodoh? Manyan tidak mengizinkannya melawan. Makanya dia benar-benar tidak melawan. Kamu tahu apa? Itu karena Sumanyan adalah wanitaku. Ikut aku pulang. Niatmu tidak baik. Lepaskan aku tidak mau pergi. Yang seharusnya pergi itu kamu.
Yang seharusnya pergi itu kamu. Mai, iya. Aku tahu kamu sengaja menyebut Luo Zisiang untuk membuatku marah. Ikut aku pulang. Akan kuceritakan semuanya padamu. Aku tidak mau kamu bohongi aku terus-terusan. Aku sudah muak. Nggak ngebolehin aku minum, aku bakal tetap minum. Dasar perempuan bodoh. Lihat. Nah, akhirnya ngomong jujur juga, kan? Aku bersumpah, akan kubuat kamu berlutut memohon padaku. Kamu berani mengancamku? Hah, aduh, di dunia ini, hanya aku yang benar. Cowok liar kayak gini, terus terang aja, cuma mau gratisan. Kamu percaya? Bawa aktor bayaranmu itu dan enyah dari sini. Aktor apa? Dia itu saudaraku. Baik, aku pergi. Lapor, Yang Mulia, Shentu sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi dia, kan kulit badak, nggak akan mati secepat itu. Tenang saja. Aku bukan khawatir. Aku kesal, di gurun pasir saja dia tidak mati. Bagaimana mungkin dia mati di tempat seperti ini? HM, kamu masih bisa tertawa, ya? Anda, kan orang terhormat. Yang Mulia dari kuil ke-8 kita ini ternyata tidak begitu mengerti hati wanita. Mungkin ini adalah akibat dari kesucian Anda. Aku dan anak Menning memiliki ikatan batin. Tapi aku belum tentu akan benar-benar menang. Wanita pada umumnya suka pria yang dominan. Dominan? Soal dominasi, siapa yang bisa menandingi penguasa kuil ke-8? Nyonya Anda saat ini sedang dalam bahaya. Jika Anda turun tangan menolongnya sekarang, ini adalah kesempatan yang pas untuk mengubah pandangannya tentang Anda. Sepertinya aku mengerti. Panas sekali. Rasanya nggak nyaman. Sumenian? Sumenian. Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun. Hari ini, lepaskan aku. Kita sudah sampai di hotel. Sini, berikan padaku. Kenapa? Tenagaku hilang. Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Kenapa aku tidak punya tenaga? Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan padaku? Jangan takut. Aku hanya memberimu sedikit obat untuk meningkatkan daya ingat. Tidak akan lama lagi. Kamu akan lemas tak berdaya. Kau bajingan. Jadi, kamu benar-benar memasukkan sesuatu ke minumanku. Kamu begitu baik padaku. Kamu bahkan membantuku. Kamu bahkan membelikanku hadiah. Jadi, semua ini hanya untuk melakukan ini padaku. Kamu ini benar-benar wanita bodoh, ya. Tapi karena sudah begini, aku akan jujur padamu. Lagi pula kamu juga tidak bisa kabur. Kenapa kamu melakukan ini? Sebenarnya, yang menyelamatkan Xiao Bao mungkin benar-benar putrinya Chu Tianlin. Kamu bohong. Kamu bilang itu kamu. Nah, aku paling suka ekspresimu yang seperti ini. Jangan kaget. Dan juga, hati kristal itu. Bagaimana mungkin aku menghabiskan 100 juta untukmu? Orang sepertimu yang sudah punya anak itu menjijikan. Aku hanya ingin main-main saja. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Yah. Aku juga kasihan pada Chu Tianyu. Jelas-jelas semua itu dia yang melakukannya. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata. Dan kamu langsung percaya begitu saja. Hah? Aku juga sampai tidak bisa berkata-kata. Aku yang salah menuduhnya. Aku membuat temannya terluka. Seharusnya aku tidak minum anggur itu. Makanya aku bilang kamu itu bodoh. Allen benar-benar membuatku takut. Aku tidak menyangka dalam situasi seperti itu, kamu masih bisa percaya padaku. Coba katakan, kalau bukan aku yang menipumu, siapa lagi? Sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mohon. Model, melepaskanmu itu bukan masalah besar. Lihat bajingan itu tidak. Tolong aku. Kamu teriak sampai tenggorokanmu pecah pun, tidak akan ada yang menolongmu. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Hah? Mana pengawalku? Mereka tahu diri. Xiao Han, jangan bergerak. Jangan rusak rencanaku. Hei. Kamu benar-benar cari mati. Bocah, apa katamu? Keluarga Luo tidak akan melepaskanmu. Aku bahkan tidak takut pada Jiang Tianqi. Apalagi peduli dengan orang sepertimu. Apa katamu? Kamulah yang mencelakai Jiang Tianqi. Tidak mungkin, beraninya kamu. Hei, jangan sentuh aku. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuhku, hidupmu juga tidak akan tenang. Hei, jangan biarkan dia pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Aku paling benci kalau ada yang mengancamku. Orang seperti dia, kenapa masih dilepaskan? Apa kamu mau aku dan Xiao Bao kehilanganmu sekali lagi? Membunuh itu melanggar hukum. Aku tahu. Aku hanya akan menyerahkannya pada hukum. Aduh, aku nggak enak badan.
Aku hampir lupa. Kamu diberi obat bius. Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Aku sudah begitu jahat padamu, tapi kamu masih mau menolongku. Aku sudah begitu jahat padamu. Kenapa kamu masih mau menolongku? Dasar konyol. Kamu kan ibu dari anak kita. Tentu saja aku akan menolongmu. Maafkan aku. Aku sudah salah sangka padamu. Seharusnya aku tidak marah-marah padamu. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Selama ini aku sudah banyak sekali mengecewakanmu dan anak kita. Kamu sungguh tidak menyalahkanku. Tenang saja. Aku tidak menyalahkanmu. Kok? Ayo, kita segera ke rumah sakit. Kalau tidak, racunnya tidak akan bisa keluar. Nanti bisa ada efek sampingnya. Jangan konyol. Dia memberiku obat. Efek obatnya sangat kuat. Kalau aku pergi sekarang, mungkin sudah terlambat. Terus bagaimana? Tenang saja. Aku punya cara. Kenapa? Kamu pikir setelah tidur dengan Nona Bebe, aku jadi milikmu? Mimpi saja. Memangnya ini zaman apa? Tidak peduli zaman apapun. Kamu itu ibu dari anak kita. Dan aku ayahnya. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan ini. Tidur nyenyak sana. Nanti aku buatkan perayaan besar untukmu. Halo, MA. Ada apa? MA, perusahaan ada masalah apa? Kapan kalian tidur bareng lagi? Pantas saja, aku heran. Kenapa Tuan Muda Luo tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita? Sejak kapan kalian berdua punya hubungan? MA, Luo Ziling dia itu binatang. Dia mau berbuat macam-macam padaku. Untung saja Tianyu datang tepat waktu. Dan juga, aku mau kasih tahu kalian. Sebenarnya Xiao Bao. Cukup, MA. Kamu masih bilang begitu, gara-gara urusanmu. Keluarga Su jadi incaran banyak orang. Aku jadi heran. Luo Ziling itu, kan hanya ingin melakukan itu denganmu. Memangnya kenapa kalau laki-laki dan perempuan melakukan hal itu? Setiap hari heboh seperti mau mati saja. Malah membiarkan pria berandal ini hampir menghajar Tuan Muda Luo sampai mati. MA, aku ini anakmu. MA, aku ini anakmu. Justru karena kamu anakku, makanya aku memikirkanmu. Tuan Muda Luo itu kaya dan berkuasa. Dia mau denganmu yang sudah, barang bekas, ini. Itu sudah menghargai ibumu. Mama keterlaluan. Ada apa ini? Xiao Hong kenapa? Apa aku salah bicara? Kamu jangan tidak tahu diuntung. Memangnya apa enaknya bersama Tuan Muda Luo? Justru itu yang diharapkan semua orang. Kamu seharian di sini heboh seperti mau mati saja. Ya, waktu kamu tidur dengan pria bajingan itu. Kenapa kamu tidak begitu? Brengsek, kamu berani memukulku. Kalau bukan karena kamu pernah menyelamatkanku. Kamu sudah mati 100 kali. Kamu pikir kamu itu siapa? Beraninya kamu memukulku. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku, Chu Tianyu, sudah lama memiliki kekuasaan tak terbatas. Berdiri di puncak dunia. Orang terkaya di Jiangcheng berlutut di hadapanku. Semua kuil dewa dan para master tunduk padaku. Sekali aku lewat, seluruh Jiangcheng akan gempa. Menurutmu, aku ini siapa? Aduh, sayang, coba dengarkan. Dengar, orang ini sudah gila. Omong kosongnya sudah setinggi langit. Kenapa tidak sekalian bilang kamu itu kaisar langit? Cukup. Semuanya diam. Tuan, saya tahu hati Tuan ada pada anak ini. Luo Zilin itu hanya kedok. Waktunya sudah hampir tiba. Aku sudah membuat janji dengan ayah dan anak keluarga Luo. Aku tidak peduli cara apa yang kalian pakai. Hari ini kalian harus meredakan amarah keluarga Luo. Dan kamu, Su Manyan. Mulai sekarang jangan pernah kembali ke keluarga Su. Dan kamu, Chu Tianyu, hanya sejauh mungkin dariku. Sekarang bagaimana? Keluarga Luo sangat berkuasa. Kekuatan mereka hanya di bawah keluarga Jiang. Kita sekarang diserang dari depan dan belakang. Ini bukan diserang dari depan dan belakang, tapi ini akan dibasmi sekaligus. Ayo kita temui keluarga Luo. Aku benar-benar minta maaf. Li Daliang. Dia semalam hampir membunuhku. Kamu harus balaskan dendamku. Presdir, kami benar-benar minta maaf. Maklumlah, namanya juga anak muda. Mohon pengertian Anda, ya. Iya, semua bisa diatur. Anak muda. Kau sombong sekali, ya. Presdir Luo, semua ini salah saya. Saya mohon Anda jangan mempersulit keluarga Su. Tianyu, cepat bersulang untuk Presdir Luo. Tunggu. Adik, ajari aku cara ini. Tianyu, kamu dengar tidak? Cepat pergi sana minum air bekas kumur ayahku. Luo Ziling, aku pernah bilang akan membuatmu merasakan akibatnya. Kak, urusannya beres. Lanjutkan bicaramu. Aku sudah mencari tahu semuanya. Dia bunuh diri karena skandal di pasar saham internasional.
Ini adalah Villa Jinxiu. Itu adalah hadiah dari orang terkaya, Zhao Nancheng, untuk wanita itu. Apa hubungannya ini dengan kita? Bahkan aku saja tidak punya hak untuk bertemu dengan orang hebat ini. Bagaimana mungkin ini idemu? Aku beri kau 3 detik untuk menampar dirimu sendiri 3 kali. Kalau tidak usah bicara lagi. Kenapa kamu masih diam saja di situ? Cepat lakukan. Kamu mau keluarga Luo memboikot kita? Ya, kamu pikir cuma beberapa tamparan, biar aku saja. Kalian ini cuma bisa omong doang. Sekarang, aku beri kalian kesempatan terakhir. Segera berlutut dan minta maaf untuk kejadian kemarin. Kalau tidak, akan kubuat kalian tahu akibatnya. Hahaha. Hei, dasar bodoh. Kau itu siapa? Hah, kau juga punya kuasa untuk memboikot. Memboikot keluarga Luo kami. Kamu ini lucu sekali. Kau, si Guiyuan. Menantu liar sepertimu ini memang benar-benar aneh. Aku jadi sedikit tidak tega untuk menghajarnya. Model. Hahaha. Direktur Hao. Kamu benar-benar mengira keluarga Luoku ini bisa diremehkan begitu saja. Aku akan langsung menyerang keluarga Su sekarang juga. Aku ingin lihat, apa yang bisa dilakukan keluarga Su. Sayang, kamu nggak apa-apa. Chu Tianyu, dasar kamu pembawa sial. Memangnya di kehidupan sebelumnya kami berutang apa padamu? Kenapa kamu harus membawa malapetaka ini ke keluarga Su? Tunggu dan saksikan saja pertunjukan yang bagus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan Luo bangkrut? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan Luo bangkrut? Perusahaan Luo itu. Maksudnya keluarga Luo dari Jiancheng. Benar. Perkiraan paling lambat, 1 jam. Tidak bisa. Kesabaranku hanya 15 menit. Kalau tidak bisa, posisi kamu sebagai orang terkaya akan kuganti. Jangan. Anda tenang saja. Saya mohon perintah blokir dari Anda. Keluarkan perintah blokir atas namaku. Blokir total semua bisnis anak dari keluarga Luo itu. Orang terkaya di Jiangcheng. Kamu barusan menelepon dia. Benar. Dan kamu menyuruhnya membuat keluarga Luo bangkrut dalam 15 menit. Betul. Hahaha. Aduh, Zhao Nancheng itu kemarin baru saja minum-minum dengan ayahku. Mereka berdua itu teman baik selama bertahun-tahun. Kamu ini aktingnya keterlaluan, ya? Chu Tianyu, kamu sengaja, kan? Sengaja membuat kami berdua marah sampai mati. Supaya kalian bertiga bisa bersatu kembali. Begitu, Sumanyan, aku ini ibu kandungmu. Dasar kamu anak tidak tahu diuntung. Tenangkan diri mama dulu. Mungkin Tianyu benar-benar punya cara. Sudah berhari-hari dia kembali. Bukankah selama ini dia terus membuktikannya pada kita? Tapi kamu. Ayah, rekening perusahaanku dibekukan. Ada lebih dari 100 rekening perusahaan. Semuanya langsung dibekukan begitu saja. Presiden Wang. Luo Chenyue, kalau mau mati, jangan ajak-ajak aku. Kerja sama kita berakhir sampai di sini. Pak Luo, gawat. Saham perusahaan anjlok drastis. Ada yang mengakuisisi saham kita. Kepemilikan saham mereka sudah melebihi Anda. Apa? Telepon dari divisi teknis perusahaan. Halo, Tuan Muda Luo. Gawat. Situs web perusahaan diserang peretas. Semua produk yang dijual ditandai seharga 1 sen. Banyak sekali pengguna yang menyerbu untuk membeli. Divisi teknis kita tidak bisa menutupnya. Sekarang kerugian sudah melebihi 600 juta. Dan masih terus berlanjut. Pak Luo, perusahaan grup menerima 38 surat pemutusan kontrak dari mitra. Mereka bilang tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang akan bangkrut. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak perlu cari, aku sudah datang. Paman. Keluarga Luoku sudah berbisnis di Jiancheng selama puluhan tahun. Kamu melakukan ini. Aku, HMPH, mana mungkin aku punya kemampuan sehebat itu. Yang bertindak bukan hanya aku seorang. Masih ada yang lain. Begitu perintah boikot dikeluarkan, semua bank besar di negeri naga, termasuk aku, ikut bertindak. Luo Chenye, jangan salahkan aku karena tidak punya perasaan. Salahkan saja dirimu sendiri karena sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa menggerakkan begitu banyak kekuatan? Siapa? Sebenarnya siapa orangnya? Ini perbuatanmu, kan? Semua ini ulahmu, kan? Tepat sekali. Luo Chenye, aku tidak membual. Tuan Chu, ini semua salah saya. Saya yang punya mata tapi tak melihat. Tolong ampuni keluarga Luo kami. Kamu masih diam saja di situ. Cepat kemari, berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Chu. Keluarga Luo kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Kalian sendiri yang tidak tahu cara menghargainya. Mulai hari ini, aku akan membuat keluarga Luo lenyap dari Jiangdu. Ibu Suri,
bagaimanapun juga, Anda harus menolong tuan saya. Menjadi putra mahkota sama sekali tidak memberi keluarga Luo kami jalan untuk hidup. Jadi, kamu datang mencariku, bukan? Bukan. Saya dengar sendiri dari mulut Chu Tianyu. Dialah yang menyuruh Jiang Tianqi dipukuli habis-habisan. Dia benar-benar bilang begitu. 100% benar. Kalau ada satu kata bohong, biar saya disambar petir. Paman, ini situasi yang saling menguntungkan bagi kita. Saya bersedia melakukan apapun untuk keluarga Jiang. Tapi, Chu Tianyu bisa mengerahkan begitu banyak sumber daya untuk kepentingannya. Menurutmu, apa aku akan cari masalah dengannya? Paman, jangan kira saya tidak tahu apa-apa. Ya, Anda sudah menghubungi markas internasional. Lagi pula, Jiang Tianqi itu adalah putra tunggal Anda. Dendam sedalam ini, bagaimana mungkin tidak dibalaskan? Kamu benar. Sebenarnya, aku sudah merencanakannya sejak lama. Keluarlah. Inilah duo maut hitam putih. Kombinasi pembunuh bayaran terkuat peringkat kelima di tingkat internasional. Benar, duo maut hitam putih tidak pernah gagal. Kali ini, suruh mereka menghabisi Chu Tianyu. Aku mau membunuh raganya dan menghancurkan jiwanya. Aku sama sekali tidak akan membiarkan dia mati dengan mudah. Paman, apa rencana Anda? Saya bersedia mengabdi dengan segenap jiwa dan raga. Sini, akan kuberitahu. Hahaha, benar-benar anjing Sharpei yang penurut. Cukup kejam, cukup bengis. Aku akan menyelenggarakan untuk Sumanyan sebuah pernikahan akbar yang hanya milik kita berdua. Presiden Shen, apa pendapat Anda mengenai hal ini? Yang mulia, spesifikasi seperti apa yang Anda inginkan? Tidak perlu spesifikasi. Aku akan mengalokasikan 100 miliar dari konsorsium emas hitam milikku. Untukmu, 100 miliar. Yang mulia, Anda juga belum pernah menyelenggarakan acara seperti ini. Cih, dasar tidak berguna. 100 miliar ini, kau harus cari cara untuk menghabiskannya untukku. Tidak boleh tersisa sepeser pun. Kalau tidak, kau tahu sendiri akibatnya. Baik. Aku punya sebuah ide. Karena akan diadakan di negeri naga, kita bisa mencari di seluruh kota di negeri naga 1.313 pasangan pengantin baru. Ditambah dengan Anda dan istri, totalnya menjadi 1.314 pasangan. Kita akan mengadakan pernikahan akbar yang menggemparkan seluruh negeri naga, membuka gerbang ke seluruh dunia. Ide yang bagus. Ini akan menjadi pernikahan yang tercatat dalam sejarah. Istri Anda juga akan menjadi pengantin wanita paling bahagia di dunia. Bagus, laksanakan sesuai rencana ini. Gaun pengantin ini bagus, apa nggak terlalu terbuka? Ya. Tentu saja bagus. Kamu pakai apapun juga cantik. Kamu cuma bisa merayuku. Oh ya? Aku kan belum setuju menikah denganmu. Terus, kamu maunya bagaimana? Seseorang sampai sekarang belum mengungkapkan identitas aslinya padaku. Masih menyembunyikan rahasia. Menurutmu, apa aku akan setuju? Ada apa sebenarnya dengan Villa Jinxiu? Ada apa dengan Shao Nancheng? Dan ada apa juga dengan keluarga Luo? Oke. Sepertinya kamu sudah tidak sabar ingin tahu sebelum hari pernikahan. Baiklah, akan kuberitahu. Sebenarnya, hari itu. Bibi, ada apa? Gawat, cepat ke sini, lihatlah. Terjadi masalah besar. Xiao Bao diculik orang. Apa katamu? Kamu di mana? Ada apa? Siapa yang menelepon? Bukan apa-apa. Kamu coba ganti baju dulu di sini. Aku pergi sebentar, nanti kembali. Ya ampun, Xiao Bao kenapa? Bagaimana bisa dia diculik di siang bolong begini? Aku hanya membawa Xiao Bao keluar jalan-jalan sebentar. Sekejap mata, anaknya sudah hilang. Aku sudah cari kemana-mana tapi tidak ketemu. Aku panik sekali. CCTV di sekitar sudah diperiksa belum? Aduh, CCTV. Mana sempat aku memikirkan semua ini? Lu Yuan, segera kirim orang untuk memblokir area kastel dalam radius 100 li. Beritahu juga orang-orang dari Kekaisaran Pertas. Aku mau tahu lokasi Xiao Bao sekarang juga. Sudah ketemu. Orang yang menculik Xiao Bao sudah bisa dipastikan adalah geng kecil setempat. Mereka sangat familiar dengan medan di area ini. Jadi, menculik seorang anak kecil sangatlah mudah bagi mereka. Sekelompok sampah. Benar-benar cari mati. Apa kita boleh ke sana? Sudah boleh ke sana. Kalau dilihat dari waktunya, mereka seharusnya sudah dihabisi semua sekarang. Bawa aku ke sana. Beritahu penegak hukum. Bang, ampun, Bang. Aku hanya bertanya sekali. Kalau kamu berani bicara omong kosong sedikit saja, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Silakan, Tuan. Silakan. Di mana anakku? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Cari mati, ya. Bang, saya sungguh tidak tahu. Ada seseorang yang memberi saya 500.000. Dia menyuruh saya menculik seorang anak kecil. Jadi, saya lakukan saja. Siapa orang itu? Di mana dia? Saya tidak tahu. Orang itu memakai topeng. Kami serah terima begitu saja. Uang diberikan, anak diserahkan. Bang, ampun. Bawa dia pergi. Serahkan dia untuk diproses hukum. Itu kakak seperguruan Zizun. Kakak? Gawat.
Saudara laki-laki Nyonya Tufu terluka parah. Nyonya telah diculik. Apa katamu? Ada apa dengan Menyan? Apa katamu? Ada apa dengan Menyan? Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Ini semua salah kami karena gagal melindunginya. Tapi, orang yang menculik Nyonya adalah seorang ahli. Caranya sangat lihai. Bagus. Bagus sekali. Sudah lama sekali aku tidak semarah ini. Yang mulia Menyan. Seharusnya mereka tidak melibatkan istri dan anak. Mereka sengaja mengincarku. Panggil semua orang, sekarang juga. Guru, apa Anda mau memanggil semua orang dari kuil kegelapan? Benar. 10 malaikat agung, 12 malaikat kegelapan, dan juga semua pasukan elit kuil kegelapan. Panggil mereka semua kemari. Tunjukkan kekuatan kita. Mereka benar-benar menganggapku remeh. Mohon Anda pikirkan lagi. Kalau begini caranya, Pembuang akan memasuki kondisi siaga. Kuil Tianche, Kuil Shura, dan orang-orang dari Kuil Lingluo juga akan ikut campur. Biarkan saja mereka ikut campur. Aku justru ingin mereka tahu. Siapa yang berani menyentuh milikku? Chu Tianyu. Sentuh aku, tidak masalah. Tapi jangan sekali-kali sentuh istriku. Kalau harus dibuktikan dengan pertumpahan darah. Kenapa harus takut? Baik, hamba mengerti. Yang mulia, segera keluarkan perintahnya. Negeri Naga, di penjara. Wah, sudah pakai gaun pengantin? Ya. Aduh. Hahaha. Luo Zhiping, kau bajingan. Pelajaran yang kau dapat masih belum cukup. Ya, kenapa kau masih berani melakukan hal seperti ini? Sialan, dasar jalang. Ku beritahu kau. Kalau bukan karena kau, bangsat. Apa aku bisa berakhir seperti ini? Wanita pembawa sial. Hari ini, aku benar-benar tidak akan tinggal diam. Di depan Chu Tianyu. Bunuh aku. Kau binatang. Binatang? Bodohnya aku dulu begitu mempercayaimu. Bodohnya aku masih membelamu di depan Tianyu. Kalau tahu dari awal, sudah kubunuh kau. Teriak saja terus. Ayo, teriak yang kencang. Arg. Bagaimana kalau begini? Aku tunjukkan sesuatu yang bagus, ya. Hahaha. Kau bajingan. Cepat keluarkan aku. Ayahku itu orang hebat. Bocah sialan. Nanti kalau ayahmu datang, kami akan biarkan kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana dia akan mati tanpa punya kuburan. Ayah, ibu, cepat tolong aku. Cepat tolong aku. Anakmu ada di tanganku. Kau tidak tahu malu. Terakhir. Antara kau dan anakmu, kau hanya bisa pilih satu. Aku memilih anakku. Baik, aku setuju. Tapi, tempat ini dijaga oleh para jagoan. Kau tidak akan bisa kabur. Apa yang mau kau lakukan? Tentu saja untuk menghajarmu. Bajingan. Pergi kau, bajingan. Percaya atau tidak, aku bisa suruh orang mematahkan kedua puluh kakimu sekarang juga. Jangan. Lalu, apa yang seharusnya kau lakukan? Memangnya bisa apa lagi? Ya lapor polisi. Ini semua karena kita cari masalah dengan orang lain. Sudah kubilang dari dulu, jangan memojokkan orang, biar nanti bisa bertemu lagi dengan baik. Lihat akibatnya sekarang, Hu Tianyu. Kamu harus bertanggung jawab. Keluarga Su kita tidak pernah cari masalah dengan siapapun. Kecuali keluarga Jiang dan keluarga Luo. Pasti ini perbuatan mereka. Ini semua ulahmu. Pasti kamu yang membuat mereka nekat. Pasti kamu. Ini semua karenamu. Zizun, petunjuknya sudah ditemukan. Siapa pelakunya? Dilakukan oleh Maut Hitam Putih. Peringkat kelima di daftar pembunuh bayaran internasional. Maut Hitam Putih. HMPH, ini memaksaku untuk membasmi 9 keturunannya. Chu Tianyu, tidak kamu sangka, kan, wanita MU sekarang ada di tanganku. Kenapa masih diam saja? Buka bajumu. Tianyu, jangan pedulikan aku. Selamatkan Xiao Bao dulu. Kamu lihat, Chu Tianyu. Wanitamu ini, apapun yang kusuruh, pasti akan dia lakukan. Apa kamu sangat marah? Apa kamu sangat ingin membunuh orang? Luo Zilin bodoh. Lanjutkan saja perbuatanmu. Akan kubuat kau bahkan tidak bisa menjadi hantu. Putriku. Kau binatang. Sebenarnya apa yang mau kau lakukan pada putriku? Aku benar-benar sudah buta. Sampai bisa percaya padamu. Jangan pedulikan aku. Selamatkan Xiao Bao. Sudah terlambat. Luo Ye, kenapa alamat Meng Yan dan anaknya belum ditemukan juga? Kenapa lama sekali? Kami sudah menemukan lokasinya. Cepat katakan, di mana? Di tempat anak itu disekap. Lokasinya di area servis nomor 98, Distrik Barat, Kota Jiangcheng. Tempat Nyonya Fang yang ada di sebuah pabrik terlantar,
3 kilometer di luar pinggiran timur kota Jiangcheng. Kapan orang-orang dari kuil suci dan pihak berwajib akan tiba? Seharusnya sekitar 1 jam lagi. Tidak bisa, kita harus bertindak sekarang juga. Aku harus menyelamatkan anak itu. Luo Yi, kau bawa sisa orang ke alun-alun Jiao, pura-pura minta rokok. Sisanya serahkan kepada pihak berwajib. Ya, cepatlah pergi. Ternyata mulutmu keras juga, ya. Kulitmu ini halus sekali. Kaki anakmu itu besar, kan? Dia adalah pahlawan terhebat bagi Baoer. Dia juga pahlawan terhebat bagiku. Dia adalah pahlawan terhebat bagi Baoer. Dia juga pahlawan terhebat bagiku. Astaga, sialan. Dengar itu membuatku merinding. Pahlawan terhebat, katanya. Hah, hei, Luo Xilin. Ajalmu sudah tiba. Nyonya, kami datang menyelamatkanmu. Kau orangnya Chu Tianyu. Tidak mungkin. Di mana Chu Tianyu? Tentu saja dia pergi menyelamatkan Xiao Bao. Sampah sepertimu sama sekali tidak pantas. Asal dia bergerak, aku bisa langsung menghabisimu. Aduh, aku takut sekali. Habisi aku, Heisa, cepat keluar, mangsamu sudah datang. Jadi, ini yang namanya Heisa. Sepertinya Baisha berada di pihak Xiao Bao. Heisa, besar sekali nyali anjingmu. Misi seperti ini pun kau berani terima. Kamu siapa? Aku sepertinya pernah melihatmu di suatu tempat. Buka mata anjingmu. Lihat baik-baik siapa kami. Buka mata anjingmu. Lihat baik-baik kami ini siapa. Aku ingat sekarang. Kamu malaikat kegelapan, Luo Yao. Ternyata kamu cukup tahu. Kalau begitu, apa kamu tahu? Target misimu adalah kuil kegelapan ini. Pemilik dari perintah tertinggi. Tidak mungkin. Kakak ipar Jiang Cheng ternyata berani menyewa orang. Masih di toko sebelah sana. Dasar orang bodoh tidak kenal takut. Sayang sekali. Kamu tetap menerima misi ini. Hahaha. Ampun, Tuan Malaikat, ampuni nyawa kami. Ini semua salah paham. Bagaimana mungkin makhluk rendah seperti kami berani melawan Anda? Kenapa kamu berlutut? Malaikat apaan? Tuan apaan? Cepat habisi mereka berdua. Bunuh diri saja. Jangan paksa aku bertindak. Hahaha. JA. Jangan mendekat. Ini kenapa? Ini tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Jiang yang menyuruhku. Perintahkan anak buahmu, cincang dia dan berikan pada anjing. Ada amatiran yang datang, ya. Jadi, kamu Chu Tianyu. Cepat juga kamu sampai. Kamu Chu Tianyu. Di mana anakku? Katakan padaku, dan akan kupertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh. Bocah, besar juga bicaramu. Kami, iblis hitam putih, sudah membunuh begitu banyak orang. Kamu orang pertama yang tidak takut setelah melihatku. Jangan-jangan kamu tidak tahu namaku. Katakan padaku, di mana anakku? Anakmu sudah kubunuh. Bagaimana bisa kamu sekuat ini? Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulanmu. Apa kamu tahu benda apa ini? Cincin Raja Kuil Kegelapan. Ini adalah tanda milik sang tertinggi dari Kuil Kegelapan. Bagaimana mungkin benda itu ada padamu? Apa hubunganmu dengan sang tertinggi Kuil Kegelapan? Dasar sampah. Sang tertinggi ada di hadapanmu dan kamu tidak tahu. Cih. Jadi kau penguasa tertinggi Kuil Kegelapan. Sang penguasa dunia kegelapan barat. Seekor belatung yang bersembunyi di dunia kegelapan. Beraninya menantangku. Kau membunuh anakku, akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Tidak, aku sengaja bilang begitu hanya untuk memprovokasimu. Anakmu tidak mati. Tidak mati? Di mana anakku sekarang? Dia dibawa pergi oleh orang dari keluarga Jiang. Dibawa kemana? Aku juga tidak tahu. Tunggu saja penghakimanmu. Bos Shantu, segera periksa jaringan terlarang untukku. Aku harus tahu siapa yang membawa pergi anakku. Benar-benar tidak kusangka. Bahkan dua maut hitam putih pun bukan tandingannya. Sepertinya anak itu punya banyak bekingan. Pada akhirnya, aku tetap meremahkannya. Kepala keluarga, menurutku latar belakang anak itu tidak main-main. Kalau sampai, keluarga Jiang kita benar-benar memprovokasi sosok yang mengerikan. Bisa gawat akibatnya. Lalu apa maumu? Bagaimana kalau kita berhenti saja? Berhenti? Semuanya sudah terlanjur dilakukan. Apa bisa ditarik kembali? Lebih baik tidak melakukannya sama sekali. Atau tuntaskan sampai ke akarnya. Bahkan jika aku mengalah sekarang, kamu pikir anak itu akan memaafkanku? Kamu terlalu naif. Jadi, maksud kepala keluarga adalah... Sudah paham, kan? Kepala keluarga, Anda benar-benar akan melakukan itu. Pergilah, lakukan sesuai perintahku. Baik. Kakek, di mana anak kita? Sudah dicek dari CCTV. Lokasi terakhirnya muncul di sini. Biar ku beritahu kalian semua. Cepat lihat,
di sini ada asap. Ini makam Jiang Tianqi. Liontin gioknya Xiao Bao. Bao, kamu tidak boleh mati. Keluarga Jiang bajingan itu, anak kecil pun mereka habisi. Kematianmu tragis sekali. Tanpa kamu, bagaimana aku bisa hidup? Hah, Dasar pembohong. Kamu berulang kali berjanji padaku, bilang kalau kamu pasti akan menyelamatkannya. Tapi hasilnya, pasti kamu yang membuat mereka marah. Makanya mereka membunuhnya. Mereka hanya ingin balas dendam untuk Jiang Tianqi. Apa kamu tidak tahu kalau anak itu tidak bersalah? Tianyu, anak kita, dulu masih sekecil ini. Bao, Mama tidak akan meninggalkanmu. Mama tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Masa-masa sulit saja sudah kita lewati bersama. Sebentar lagi kita akan hidup bahagia. Kamu tidak akan meninggalkan Mama. Iya, kan? Ayan. Anakmu mengalami musibah. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Cobalah untuk ikhlas. Iya, Ayan. Meskipun dulu aku tidak begitu suka dengan anak ini. Tapi bagaimanapun juga, aku ini neneknya. Aku juga melihat anak ini tumbuh besar sejak kecil. Dia anak yang sangat pengertian. Aduh, aku menyuruhmu menenangkan Ayan. Kenapa kamu malah ikut menangis? Iya, benar. Hah? Ayan, untungnya kamu dan Tianyu masih muda. Masih bisa punya anak lagi. Tidak, aku hanya mau Xiao Baoku. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Hei, kamu ini, kenapa sih? Sini, sayang, ngomong sama mamamu. Halo, Papa. Papa, kamu di mana? Lepaskan aku, Mama, cepat tolong aku. Sudah dengar, kan? Sumanyan, anak kesayanganmu ada di tanganku. Aku Jiang Qianshan. Pak Jiang, saya mohon padamu, tolong lepaskan anak saya. Kalau mau bunuh atau siksa, lakukan saja padaku. Dia tidak pantas menyebut nama anakku. Kamu tidak pantas? Kalau mau selamatkan anakmu, gampang saja. Bunuh Chu Tianyu. Aku akan langsung lepaskan anakmu. Apakah kamu mau aku membunuh Tianyu? Aku tidak bisa. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku hanya memberimu waktu 1 malam. Kalau besok aku tidak melihat mayat Chu Tianyu. Kamu tahu sendiri akibatnya. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Di satu sisi, darah dagingku. Di sisi lain, pria yang kucintai. Aku benar-benar tidak sanggup. Bisa atau tidak, itu urusanmu. Siapa suruh Chu Tianyu sehebat itu? Bahkan Hei Bai Shuangsa pun bukan tandingannya. Aku jadi terpaksa menggunakan cara licik ini. Halo. Aku benar-benar tidak sanggup. Tianyu, maafkan aku. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Sekarang kita bahkan belum yakin kalau Xiao Bao benar-benar diculik. Tianyu, sejak kamu kembali, kamu sudah melakukan banyak hal. Pasti berat untukmu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Bukankah ini memang sudah seharusnya kulakukan? Kalau seandainya, ini hanya seandainya, aku melakukan sesuatu yang salah padamu, apakah kamu akan menyalahkanku? Tidak akan. Kalaupun hari itu benar-benar datang, aku cuma bisa bilang, aku yang kurang baik. Capek, ya. Minum air hangat dulu. Kenapa kamu terus menatapku? Maafkan aku. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Aku benar-benar minta maaf. Ada apa sebenarnya? Lakukan saja padaku, tidak apa-apa. Aku juga tidak punya pilihan lain. Mereka menculik Xiao Bao. Aku benar-benar sudah tidak punya cara lain. Tianyu, maafkan aku. Aku mau bertemu Jiang Qingshan untuk menebusnya. Tuan Besar sudah menunggu Anda di dalam sejak tadi. Lapor, Yang Mulia, Xiao Bao tidak mati. Kerangka di dalam neraka api itu bukan kerangka manusia, melainkan sepasang kerangka hewan. Aku sudah menduganya. Tadi Men yang mengatakan banyak hal aneh kepadaku. Dia juga memberiku minum air yang mengandung obat tidur. Hanya saja, dia tidak tahu. Bahkan jika itu sebotol penuh obat tidur sekalipun, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Yang Mulia,
Jangan-jangan si tua bangka Jiang Qianshan itu ingin menggunakan Xiao Bao untuk mengancam Nyonya, lalu menyuruh Nyonya untuk meracunimu. Lagi pula, posisi Nyonya di sisimu adalah yang paling memungkinkan, dan paling mudah untuk melakukannya. Tapi, kenapa Nyonya hanya memberimu obat tidur? Di mana Men Yan sekarang? Bukankah ada pelacak di tubuhnya? Nyonya ada di kediaman keluarga Jiang. Oh Yuan, kau benar. Wanita bodoh itu, Men Yan, berencana untuk menanggung semuanya sendirian. Sialan si Jiang Qingshan itu. Apa semua sudah berkumpul? Berapa banyak yang tewas? Bagus. Siapapun yang berani menghalangi, habisi tanpa ampun. Yang mulia, semua orang kita sudah tiba di kota Jiang. 10 malaikat agung, 12 malaikat kegelapan agung, serta seluruh murid elit dari kuil kegelapan kita. Totalnya lebih dari 13.000 orang. Bagus, kalian datang di saat yang tepat. Tapi, ini sudah membuat pihak Jiang Cheng dan ibu kota waspada. Kuil-kuil agung lainnya menentang keras. Beritahu ibu kota. Aku tidak akan menyentuh Jiang Cheng seujung kuku pun. Hanya kediaman keluarga Jiang yang akan kubumi hanguskan. Sekalipun dewa turun tangan untuk menyelamatkan keluarga Jiang, mereka takkan selamat. Mama, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Lumoyan, kamu melanggar perjanjian kita. Di mobil ini hanya ada kamu seorang. Dengar, Ketua Zhang. Semua ini murni kesalahanku. Kalau Anda ingin membalaskan dendam putramu, cari saja aku. Raja Chang dan Chu Tianyu tidak bersalah. Bebaskan mereka. Biar aku yang menemani putramu di alam baka. Tidak. Aku tidak butuh tumbal. Mama, jangan bersandiwara di hadapanku. Kalau begitu, malam ini, kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini. Gawat, sekelompok besar orang muncul 5 kilometer dari Zongyuan. Mereka sedang mendekati kediaman ini dengan sangat cepat. Apa? Berapa banyak orang? Langitnya terlalu gelap. Tidak terlihat jelas. Tapi jumlah mereka sangat banyak dan padat. Bagaikan kawanan belalang yang lewat. Jumlahnya tak terhitung. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Kerahkan semua orang. Tidak peduli siapa yang datang. Hadang mereka semua. Satu lagi, segera hubungi pihak Jiang Cheng. Tidak bisa? Kepala keluarga. Ponsel ini tidak ada sinyal. Punyaku juga tidak ada sinyal. Apa yang terjadi? Mereka sudah menerobos masuk. Pangeran gagal punya lebih dari 200 pengawal. Tapi tetap saja tidak bisa menahan mereka. Tadi orangnya terlalu banyak. Mereka terlalu kuat. Anak buah kita bahkan tidak sanggup bertahan satu ronde pun. Semuanya tewas. Gawat, penuh dengan orang. Di mana-mana ada orang, apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya yang sudah kusulut ini? Yang kau sulut bukan orang sembarangan, melainkan penguasa kuil Dewa Kegelapan. Raja Dunia Kegelapan Barat. Sang tertinggi, Chu Tianyu. Berdebah tua, kukira kau sehebat apa sampai berani menentangku. Seberapa kuat dirimu. Bahkan sengaja membawa segerombolan orang. Tak kusangka, kau begitu lemah dan menyedihkan. Kau bilang, kau adalah sang tertinggi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Berdebah tua, 4 kuil agung dan keluarga besar persilatan lainnya sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mau dengar. Lalu siapa yang bisa disalahkan? Keluarga Jiang Mu itu hanyalah keluarga kecil di kota Jiang. Membuat puluhan ribu orang dari kuil Dewa Kegelapanku datang untuk menangkap kalian. Itu sudah takdirmu. Chu Tianyu, kau adalah sang tertinggi yang terhormat. Tapi kau malah menjebloskan anakku ke penjara. Apa salah jika aku menuntut keadilan? Kau memang tidak salah. Kesalahannya adalah anakmu melanggar hukum. Dan kau tidak punya kekuatan untuk melampaui segalanya. Sedangkan aku, Chu Tianyu, memilikinya. Apa kau berniat membasmi kami sampai habis? Aku peringatkan kau. Keluarga Jiangku juga punya bekingan di ibu kota. Hehe. Kau sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mencari bekingan. Chen Xi, Luo Yun, beritahu saudara-saudara kita. Jangan sisakan satu pun. Semua aset keluarga Jiang disita. Siap, sang tertinggi. Kalian mau apa? Lepasin aku. Lepasin. Ayah, tadi hebat banget. Kayak lagi olahraga aja, ya. Kok kayak? Memang iya, kok. Nanti malam makan apa?